Hidupku hancur bukan karena kehilangan uang, tapi karena dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Suamiku mengambil tabunganku untuk menikahi selingkuhannya. Tapi saat ia berdiri di depan penghulu, akulah yang datang, bersama polisi dan kebenaran yang tak bisa lagi ia hindari. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan gerimis turun perlahan sore itu, membasahi genteng rumah kontrakan kecil yang kami tinggali sejak awal menikah. Rumah mungil itu jauh dari mewah, atapnya bocor di beberapa sudut, dindingnya mulai mengelupas karena usia, dan setiap malam kami tidur beralaskan kasur tipis pemberian orang tua Gilang. Tapi aku bahagia, karena bersamanya, semua kesulitan terasa bisa ditanggung. Namaku Rania. Aku menikah dengan Gilang 4 tahun lalu, di usia 25. Saat itu aku sedang meniti karir sebagai staf administrasi di kantor pembiayaan. Sementara Gilang, entahlah, pekerjaannya selalu berpindah. Kadang sebagai marketing freelance, kadang sebagai teknisi lepas, dan tidak jarang menganggur. Tapi aku mencintainya, dengan segenap hati yang naif dan percaya bahwa cinta sejati selalu cukup untuk bertahan di segala badai. Kami merintis segalanya dari nol. Mulai dari membeli kompor gas bekas, hingga menyicil sepeda motor tua agar bisa dipakai Gilang cari pekerjaan. Aku tidak pernah keberatan menjadi penopang utama rumah tangga. Setiap bulan, aku menyisihkan gajiku ke dalam tabungan bersama yang kami sepakati akan digunakan untuk membeli rumah dan persiapan anak pertama kami kelak. Gilang dulu adalah pria hangat yang penuh ide besar. Di mataku, ia cerdas dan punya banyak mimpi. Mimpi yang kerap ia bisikan setiap kami rebahan berdua di lantai beralas tikar. Ingin punya kedai kopi kecil, ingin jadi suami yang sukses, ingin membelikan ibuku perhiasan karena aku sudah bekerja keras. Ucapannya membuatku yakin bahwa lelaki ini memang pantas untuk diperjuangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat itu memudar. Gilang mulai lebih sering di rumah daripada di luar mencari kerja. Ia bilang dunia kerja tak adil, dan ia belum menemukan tempat yang sesuai dengan kadar kemampuannya. Aku menahan diri untuk tidak mencela, karena aku tahu harga dirinya rapuh. Aku memilih tetap bekerja, pulang malam, memasak, mencuci, dan menemaninya berbicara seperti biasa. Aku percaya masa sulit ini hanya sementara. Tapi diam-diam, ada lelah yang tak bisa kubagi. Di balik senyumku setiap pagi, ada ketakutan bahwa aku sedang berjuang sendirian. Aku mulai merasakan bahwa pernikahan kami tidak lagi seperti awal. Gilang lebih sering bermain ponsel, tertawa sendiri, dan ketika aku menanyakan soal pekerjaan, ia hanya mengangguk malas atau menjawab sekenanya. Satu hal yang membuatku terus bertahan adalah kenangan. Aku ingat jelas bagaimana Gilang dulu berlari di tengah hujan hanya untuk membelikan aku obat saat demam tinggi. Atau saat ia rela menjual gitarnya untuk membantu adikku bayar uang kuliah. Gilang yang itu, yang dulu kupilih dengan sepenuh jiwa. Di mana dia sekarang? Setiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit rumah dan membatin. Apa aku terlalu kuat hingga dia lupa bahwa aku juga bisa lelah? Tapi besok pagi, aku akan bangun lebih dulu, menyiapkan kopi untuknya, dan bekerja lagi. Karena aku ingin percaya bahwa semua ini akan indah pada waktunya. Namun aku tidak tahu, bahwa di balik diamnya, Gilang menyimpan rahasia besar. Sebuah pengkhianatan yang perlahan akan menggerogoti sisa cinta yang aku pertahankan dengan segenap jiwa. Pagi itu hujan turun dengan derasnya, seperti menyuarakan apa yang tengah aku rasakan. Dingin. Sunyi. Hampa. Gilang duduk di meja makan, memandangi ponselnya tanpa sepatah kata pun. Sarapan yang kubuat, telur dadar dan nasi hangat, hanya disentuhnya sedikit, lalu ia berdiri, mengambil jaket, dan melangkah keluar tanpa menatapku. Kerja lagi? Tanyaku pelan, berusaha terdengar ringan meski dadaku penuh sesak. Gumamnya singkat tanpa menoleh, lalu pintu tertutup dengan bunyi yang membuat jantungku ikut meredup. Dulu, setiap pagi diisi pelukan dan ciuman di dahi.
Kini yang tersisa hanya jejak langkahnya dan aroma parfum asing yang samar tapi menusuk. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi bukankah seorang istri berhak curiga jika suaminya berubah drastis dalam hitungan minggu? Sejak 2 bulan terakhir, Gilang semakin sering keluar malam. Katanya sedang merintis kerjasama dengan rekan bisnis baru. Ia mulai berdandan lebih rapi, bahkan membeli parfum mahal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Ponselnya kini selalu dalam posisi terkunci, dan setiap kali ada pesan masuk, ia akan buru-buru membalikkan layar. Aku menahan semua kecurigaan dalam diam. Tak ingin menjadi istri cerewet yang terlalu posesif. Aku percaya, jika niatnya baik, maka waktulah yang akan membuktikannya. Tapi satu hal yang paling membuatku gelisah bukan hanya perubahan sikapnya, melainkan perubahan dalam rekening tabungan kami. Biasanya, aku dan Gilang punya kesepakatan. Semua pemasukan akan ditabung dalam satu rekening bersama. Di sana, kami menyimpan hasil jerih payah kami untuk mimpi yang dulu kami bangun. Membeli rumah kecil, memulai usaha kedai kopi, dan tabungan kelahiran anak pertama kami kelak. Namun, minggu lalu saat aku mencoba membuka aplikasi mobile banking, aku tak bisa masuk. Password sudah diganti. Kupikir mungkin Gilang mengubahnya karena alasan keamanan. Tapi saat kutanya, jawabannya membuatku tercengang. Rekening itu sekarang atas nama aku saja. Biar lebih aman. Nanti kalau kamu butuh apa-apa tinggal bilang. Aku tercekat. Tapi, itu kan tabungan kita berdua. Aku yang urus keuangannya sekarang. Ran, kamu nggak usah repot. Fokus aja kerja. Toh selama ini juga kamu nggak terlalu ngurusin. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada bentakan apapun. Padahal selama ini, akulah yang menabung dengan cermat, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan bahkan dari gaji lemburku yang tak seberapa. Tapi Gilang berbicara seolah aku tak punya andil sedikit pun dalam tabungan itu. Aku ingin marah. Ingin menuntut keadilan. Tapi mulutku keluh. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak tumpah di hadapannya. Sejak hari itu, aku tak lagi punya akses ke rekening kami. Gilang selalu bilang uang masih aman, tapi ketika aku minta transfer untuk bayar kontrakan, dia malah marah dan bilang aku terlalu boros. Aku tak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Jika aku terus bertanya, aku takut dicap tidak percaya. Tapi jika aku diam, aku semakin terjerat dalam rasa curiga yang menyesakkan dada. Malam-malamku kini diisi oleh perasaan asing. Aku mulai sering terbangun tanpa tahu kenapa, hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap dinding. Gilang pulang larut, kadang menjelang subuh, dan tubuhnya beraroma asing yang tak kukenal. Bukan aroma keringat, bukan kopi, bukan debu jalanan, tapi aroma tubuh wanita. Lembut, manis, menyesakkan. Aku mencoba menyibukkan diri di kantor, tapi seringkali tanpa sadar aku menatap layar komputer kosong selama berjam-jam. Rekan-rekan mulai menanyakan keadaanku, dan yang bisa kulakukan hanya tersenyum palsu sambil berkata, capek kerja aja. Sore itu, saat aku mencoba membuka file lama di laptop yang biasa kupakai bersama Gilang, aku menemukan folder tersembunyi. Tersimpan di dalamnya beberapa tangkapan layar transaksi bank. Jumlah penarikan dari rekening kami sangat besar, bertahap, dan tidak wajar. Dalam 2 bulan, saldo yang tadinya hampir 200 juta, kini tinggal puluhan juta. Tanganku gemetar. Wajahku memucat. Aku ingin menjerit, tapi siapa yang akan mendengarkan? Apakah ini hanya kesalahpahaman? Apakah Gilang sedang menggunakan uang itu untuk rencana besar yang belum sempat ia ceritakan? Atau, apakah ada nama lain yang kini sedang ia bangun hidup bersamanya, dengan uang yang seharusnya menjadi masa depan kami? Malam itu, aku menangis diam-diam. Di kamar yang dulu jadi saksi impian-impian kecil kami, kini aku hanya sendiri. Berselimut kekecewaan. Berteman sunyi dan air mata. Aku masih ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi hatiku mulai retak. Dan retakan itu, sedikit demi sedikit, mulai memperlihatkan kehancuran yang selama ini enggan kuakui. Malam itu hujan baru saja berhenti. Udara terasa pengap. Seperti menyimpan sesuatu yang tertahan terlalu lama. Gilang pulang lebih cepat dari biasanya, sekitar pukul 10 malam, tapi raut wajahnya tampak gelisah.
Ia langsung menuju kamar mandi tanpa menegurku seperti biasa. Jaket dan ponselnya ia letakkan sembarangan di sofa ruang tamu. Aku hanya memperhatikan dari dapur, sambil pura-pura sibuk membersihkan meja makan yang sebenarnya sudah bersih sejak tadi. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai terbiasa membaca gelagat aneh suamiku. Nada bicaranya berubah, pandangannya kosong, dan sentuhannya dingin. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan, tapi lupa dia tutup rapat. Ketika ku dengar suara air mengalir dari kamar mandi, aku melangkah pelan ke ruang tamu. Jantungku berdegup cepat, seolah tubuhku tahu bahwa ada kebenaran yang akan menyakitkan menanti. Tanganku gemetar saat meraih ponsel Gilang. Layarnya tidak terkunci. Entah karena dia lupa, atau karena Tuhan memang sengaja memberiku kesempatan untuk tahu. Seketika itu juga, napasku tercekat. Di layar muncul notifikasi dari aplikasi chat dengan nama yang tak pernah kudengar sebelumnya. Indah. Pesan yang terakhir masuk membuat tubuhku lemas. Aku kangen banget, Mas. Rasanya udah nggak sabar jadi istri sah kamu. Jangan bikin aku nunggu terlalu lama ya. Aku pengen kita segera tinggal bareng, tidur bareng tiap malam, tanpa harus sembunyi-sembunyi kayak gini. Hati merah 2. Dunia di sekitarku seperti runtuh dalam sekejap. Tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Aku membaca ulang pesan itu, berharap mataku salah. Tapi kenyataan tak memberi ruang untuk penyangkalan. Dengan jari-jari yang dingin, aku membuka obrolan mereka. Ternyata sudah berbulan-bulan mereka berkomunikasi. Ada foto-foto mereka berdua, makan malam di restoran, swafoto di dalam mobil, bahkan rekaman suara Indah yang tertawa manja memanggil Gilang, sayang. Semuanya ada di sana, terekam rapi seperti luka yang disengaja. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku duduk di sofa, tak mampu berdiri. Hanya isakan kecil yang keluar dari mulutku, terpendam dalam, takut terdengar oleh suara air di kamar mandi. Aku tidak ingin Gilang tahu. Belum. Tidak sekarang. Ketika pintu kamar mandi terbuka, aku buru-buru menaruh kembali ponselnya di tempat semula dan beranjak ke kamar. Gilang hanya melirikku sebentar, lalu masuk ke kamar dan langsung tidur tanpa berkata sepatah kata pun. Seolah semua baik-baik saja. Seolah dia tidak baru saja menghancurkan hatiku menjadi serpihan kecil. Di atas kasur, aku memunggunginya. Menahan napas dan tangis agar tidak terdengar. Aku merasa seperti tidur di sebelah orang asing. Pria yang pernah berjanji akan menjagaku, kini dengan tenang berbaring di sebelahku, membawa rahasia perselingkuhan dalam kantongnya. Paginya, aku bangun lebih dulu. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan dan membungkuskan bekal untuknya, walau tanganku terasa mati rasa. Aku tahu aku bisa langsung menamparnya dengan semua bukti di ponsel itu. Tapi aku memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh waktu. Waktu untuk berpikir, menyusun langkah, dan mencari tahu seberapa dalam pengkhianatannya. Saat Gilang berangkat kerja, entah kemana sebenarnya dia pergi, aku kembali membuka laptop dan mengakses catatan keuangan pribadi yang biasa kupakai untuk mencatat pemasukan. Rasa penasaran menggerogoti pikiranku. Aku harus tahu, dari mana uang untuk semua makan malam romantis, bunga, dan hadiah-hadiah mewah yang kulihat di foto bersama Indah. Aku menghubungi customer service bank melalui email, berpura-pura sebagai Gilang dan mencoba mendapatkan data mutasi transaksi. Aku tahu ini salah. Tapi lebih salah lagi jika aku terus dibohongi. Beberapa hari kemudian, aku menerima rincian mutasi transaksi melalui email. Dan di sanalah semuanya terbuka. Puluhan juta ditarik secara bertahap dalam 2 bulan terakhir. Ada pembayaran di toko perhiasan, booking hotel bintang 4, pembelian tiket pesawat, dan transfer rutin ke rekening atas nama Indah Fitria. Hatiku seperti diremas. Nama itu kini tak hanya muncul di chat, tapi juga terukir dalam aliran uang dari tabungan hasil keringatku. Aku menatap layar laptop dengan mata kosong. Di luar, suara motor anak-anak komplek berlalu lalang. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi duniaku terasa seperti baru saja pecah berantakan. Ada saatnya seorang perempuan berhenti menangis. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena air mata sudah tak sanggup lagi mewakili rasa hancur yang ia pendam. Dan sore itu, untuk pertama kalinya,
Aku menatap cermin dan bertanya pada bayanganku sendiri. Sampai kapan kamu mau pura-pura tidak tahu? Aku tahu. Sejak malam itu aku tak lagi bisa jadi istri yang sama. Sesuatu dalam diriku telah berubah. Dan aku mulai menyadari, perang ini baru saja dimulai. Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 1.45, dan aku masih duduk di ruang tamu, memeluk lutut, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Suamiku, Gilang, belum juga pulang. Sudah 5 malam berturut-turut ia menginap di luar rumah tanpa kejelasan. Awalnya dia bilang ada urusan kerja di luar kota, lalu hari-hari berikutnya alasannya berubah-ubah, rapat lembur, proyek mendadak, atau sekadar, nginep di tempat teman. Tapi tak sekalipun ia mengabari lebih dulu. Aku yang harus menelepon, menunggu, dan menelan getar nada sibuk berkali-kali. Aku mencoba menahan semuanya sendiri. Tapi hatiku sudah terlalu penuh. Beberapa hari sebelumnya aku mendapat notifikasi dari bank bahwa saldo rekening tabungan kami tinggal belasan juta rupiah. Padahal seingatku, tabungan itu sudah mencapai ratusan juta. Hasil dari menabung selama 4 tahun sejak kami menikah. Perasaan curiga yang dulu hanya setipis kabut kini berubah menjadi kabar buruk yang menggantung di depan mata. Siang tadi, saat aku diam-diam menemui pihak bank secara langsung dan mencocokkan buku tabungan lama dengan data digital terkini, aku merasa seperti ditampar oleh fakta yang selama ini coba kuabaikan. Seluruh penarikan dana dilakukan atas nama Gilang. Jumlahnya fantastis. 80 juta rupiah ditarik hanya dalam waktu 6 minggu. Beberapa transaksi besar tercatat di toko emas, butik pakaian, dan bahkan salon kecantikan. Tanganku gemetar saat memegang salinan transaksi. Aku duduk di bangku panjang depan teller, menunduk agar orang lain tak melihat mataku yang mulai basah. Perempuan mana yang tidak hancur saat tahu hasil kerja kerasnya digunakan untuk menghidupi wanita lain? Saat Gilang akhirnya pulang menjelang subuh, aku menunggunya di meja makan. Ia kaget melihatku masih terjaga. Matanya sedikit merah, entah karena lelah atau mabuk. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung melempar jaket ke sofa dan hendak masuk ke kamar. Tapi aku berdiri, menahannya. Kita harus bicara, kataku dengan suara bergetar. Aku capek, Ran. Besok aja, jawabnya dingin. Tolong, cuma sebentar. Aku cuma mau tahu satu hal. Kenapa kamu ambil semua uang di rekening kita? Gilang terdiam sejenak. Matanya memicing. Wajahnya berubah masam. Loh, kok kamu mulai ikut-ikutan ngatur urusan uang? Itu kan rekening atas nama aku. Tapi itu uang kita, Gilang. Uang yang aku kumpulin tiap bulan dari gaji aku. Kamu tahu sendiri aku nyisihin bahkan dari uang makan siang. Aku cuma mau tahu, kamu pakai buat apa? Dan saat itulah, sesuatu dalam diri Gilang meledak. Ia membanting ponselnya ke meja. Kamu tuh istri tapi kelakuannya kayak bendahara. Semuanya ditanyain, dikontrol. Kamu pikir aku seneng hidup begini terus? Dari dulu kamu yang kerja, kamu yang atur, kamu yang lebih hebat. Aku laki-laki, Ran. Aku juga butuh harga diri. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Tidak pernah sekalipun aku bermaksud merendahkannya. Tapi kenapa kini dia memutar balik semua? Kenapa justru aku yang disalahkan? Seolah semua ini salahku? Jadi kamu ngambil uang itu buat jaga harga diri? Atau buat kasih makan selingkuhanmu? Tenggorokannya bergerak naik turun. Tapi dia tak menjawab. Hanya memalingkan wajah, seperti pengecut yang tertangkap basah. Aku udah tahu semuanya. Gilang. Aku tahu soal Indah. Aku tahu kalian pakai uang itu buat makan malam romantis, beli perhiasan, dan liburan keluar kota. Semua bukti ada di tanganku. Dan kamu masih tega pulang ke rumah ini seolah nggak terjadi apa-apa. Aku capek, Ran, bentaknya. Kamu nggak ngerti, ya? Aku butuh sesuatu yang baru. Hubungan kita tuh hambar. Kamu terlalu sibuk kerja. Aku cuma butuh bahagia sedikit. Dan kamu terlalu keras. Lalu dia pergi. Meninggalkanku di ruang tamu yang dingin, tanpa satupun penyesalan di wajahnya. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf. Yang tersisa hanya pintu yang tertutup keras, dan suara langkahnya menjauh.
Malam itu, aku tidur di lantai ruang tamu. Mata sudah terlalu lelah untuk menangis. Tapi dadaku tetap sesak. Satu persatu kepingan kepercayaan yang dulu kubangun, kini jatuh hancur tak bersisa. Keesokan harinya, aku terbangun bukan karena sinar matahari, tapi karena telepon dari teman kantorku. "Ran, maaf aku ganggu. Tapi barusan aku lihat Gilang di mall. Dia sama perempuan dan, maaf, mereka pegangan tangan." Aku hanya mengangguk, meski dia tidak bisa melihat. Aku tak kaget. Luka ini sudah menganga, dan darahnya sudah terlalu banyak untuk ditutup-tutupi. Saat kututup telepon, aku duduk di meja makan yang kosong. Cangkir kopi Gilang masih ada di sana. Masih ada bekas bibirnya di pinggir gelas. Tapi entah kenapa, yang aku lihat bukan lagi wajah suami yang dulu pernah aku cinta, tapi bayangan dari seorang tikus yang selama ini hidup di rumahku, mencuri, merusak, dan meninggalkan penyakit yang perlahan membunuh segalanya. Dan aku tahu, aku harus mulai menyingkirkan tikus itu. Dengan cara yang tak akan pernah dia duga. Angin malam menerpa wajahku lewat jendela kamar yang terbuka. Di atas meja, tumpukan print-out mutasi rekening bank menatapku seperti serangkaian luka yang tak bisa disembunyikan lagi. Angka-angka itu bukan sekadar nominal, melainkan bukti betapa mudahnya kepercayaan dihancurkan oleh orang yang paling kucintai. Sudah seminggu aku tak banyak bicara pada Gilang. Ia tetap pulang larut malam dengan bau parfum wanita yang samar. Teleponnya selalu dibalik saat ditaruh, dan aku tak lagi tahu kapan terakhir kami tertawa bersama. Tapi aku tidak lagi ingin bertanya. Aku tak butuh penjelasan darinya. Yang aku butuh sekarang hanya satu, bukti. Dengan tangan gemetar, aku buka kembali catatan pengeluaran rumah tangga yang biasa kusimpan rapi. Aku selalu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, sesuatu yang Gilang anggap terlalu ribet untuk dilakukan. Tapi ternyata, keribetan itulah yang kini menyelamatkanku. Ada puluhan transaksi mencurigakan, pembelian perhiasan, transfer ke rekening tak dikenal, dan beberapa kali penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan tanpa sepengetahuanku. Bahkan uang pendidikan yang kami tabung untuk masa depan anak kami kelak, telah raib tanpa jejak. Semua atas nama Gilang. Air mataku jatuh. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena harga diri yang diinjak-injak. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya menangis. Keesokan harinya, aku pergi ke sebuah kantor hukum yang direkomendasikan oleh seorang rekan kerja. Aku bertemu dengan Ibu Rika, seorang pengacara perempuan yang dikenal menangani banyak kasus perempuan korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Wajahnya tenang dan tegas, menyambutku dengan senyum kecil. "Kalau Ibu sudah siap bercerita, saya akan mendengarkan," katanya pelan. Dengan suara yang sedikit bergetar, aku ceritakan semuanya. Tentang perubahan sikap Gilang. Tentang uang yang ditarik diam-diam. Tentang chat dari wanita yang menyebut dirinya sebagai calon istri Gilang. Dan tentang luka-luka kecil yang kutelan sendiri selama bertahun-tahun. Bu Rika tak menyela. Ia hanya menunduk sambil mencatat, lalu berkata, "Kita bisa mulai dari laporan penggelapan dan penipuan. Tapi saya perlu bukti kuat. Bisa Ibu bantu saya kumpulkan semuanya?" Aku mengangguk mantap. "Akan saya siapkan semua." Malam-malam berikutnya kulewati bukan dengan menangis, tapi dengan bekerja diam-diam. Aku salin semua chat Gilang dengan selingkuhannya dari ponsel cadangan yang pernah kubuka secara tidak sengaja. Aku ambil tangkapan layar transaksi bank, surat aset rumah dan kendaraan yang ternyata masih atas namaku sepenuhnya. Aku juga pergi ke kantor pertanahan, memastikan status rumah yang kami tempati, dan bersyukur, surat itu masih murni milikku, karena dulu aku yang membeli saat kami baru menikah. Saat Gilang belum punya apa-apa. Dengan saran Bu Rika, aku mulai mencabut kuasa Gilang dari beberapa akun keuangan. Aku ubah semua password. Aku tutup kartu tambahan yang dulu kuberikan atas nama cinta. Cinta yang kini berubah menjadi peringatan. Suatu malam, Gilang memergokiku memeriksa berkas-berkas di meja ruang tamu. Ia tampak curiga. "Kamu ngapain sih? Mulai sok sibuk sendiri? Lagi-lagi cek rekening, ya? Dasar istri nggak tahu bersyukur." Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tenang. "Tenang aja, Lang," kataku perlahan.
Aku cuma sedang belajar memahami siapa kamu sebenarnya. Ia tertawa sinis dan berlalu, mengira aku hanya sedang cemburu buta. Ia tidak tahu, aku sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku tahu, langkah yang kuambil bukan tanpa risiko. Tapi jika aku terus diam, aku akan habis. Harga diriku akan habis. Hidupku akan habis. Dan aku bukan perempuan yang rela membiarkan itu terjadi hanya karena takut dibilang istri yang melawan suami. Aku tak balas dengan kekerasan. Tapi aku balas dengan hukum. Karena kadang, cinta yang paling tulus adalah ketika kita tahu kapan harus berhenti menyakiti diri sendiri, demi bisa kembali mencintai diri kita sendiri. Udara siang itu terasa pengap, meski langit tampak cerah. Aku duduk sendiri di sudut kamar, menatap layar ponsel yang sejak tadi tak berhenti bergetar. Rangkaian pesan dari teman lamaku masuk bertubi-tubi, disertai dengan foto yang membuat tanganku mendadak dingin. "Rania, kamu kuat ya? Aku baru tahu Gilang mau nikah lagi." Diam-diam. Ini undangan digitalnya. Aku juga nggak diundang langsung. Tapi aku dapat dari grup alumni. Dengan napas tercekat, aku membuka file yang dikirimkan. Di layar, terpampang jelas. Undangan pernikahan Gilang Indah. Dengan font elegan berwarna emas, latar bernuansa biru pastel, dan hiasan bunga di tiap sudut. Tanggalnya hanya 2 minggu lagi. Lokasi? Sebuah gedung mewah yang aku tahu biaya sewanya tak murah. Lidahku terasa keluh. Perutku mual. Tapi lebih dari itu, dadaku seperti dirobek dari dalam. Ini bukan hanya soal dia menikah diam-diam. Tapi pesta ini, biaya pernikahannya, semuanya dibayar dari uangku. Dari tabungan yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Dari kerja lembur yang membuat tubuhku sering jatuh sakit. Dari sisa gaji yang kupotong untuk mimpi rumah tangga yang katanya, kita bangun bersama. Aku tidak bisa bernapas sejenak. Dunia terasa seperti berhenti berputar. Seolah luka itu belum cukup dalam. Satu pesan lain masuk. "Maaf," aku bilang. "Tapi kamu perlu tahu. Gilang cerita ke banyak orang kalau dia nikah lagi karena kamu mandul. Dia bilang kamu yang gak bisa kasih dia keturunan. Makanya dia nyari perempuan lain. Katanya kamu gak nurut, terlalu sibuk kerja, dan dingin." Air mataku tak langsung jatuh. Entah mengapa, justru hening yang menyelimuti semuanya. Ada bagian dari diriku yang mati detik itu juga. Aku menatap ke cermin. Bayangan diriku tampak asing. Mataku cekung, wajahku pucat, tubuhku kurus. Bukan karena aku tak mau hamil, tapi karena selama ini akulah yang terus meminta Gilang ikut tes kesuburan bersamaku, yang selalu ia tolak dengan alasan malu dan percaya aja sama Tuhan. Sementara aku diam-diam memeriksakan diri, menelan vitamin, memperbaiki pola makan, dan hasilnya? Aku subur. Tidak ada masalah. Tapi aku simpan hasil itu untuk diriku sendiri, karena aku tidak ingin mempermalukan suamiku. Dan sekarang, pria yang aku lindungi martabatnya justru menyebar aib palsu tentangku. Kebohongan demi kebohongan ia rajut seperti jaring laba-laba. Aku tak tahu berapa banyak orang yang kini memandangku dengan kasihan, atau mungkin dengan sinis, hanya karena satu nama, Gilang. Hari itu aku tidak menangis, tidak meraung, tidak menjerit. Tapi malamnya, aku duduk di meja kerja, membuka kembali semua bukti yang sudah kusimpan. Rekening, bukti transfer, tangkapan layar percakapan, slip pembayaran vendor pernikahan, dan bahkan nama penyedia gedung tempat resepsi akan digelar. Tanganku bekerja dengan tenang, walau hatiku remuk. Aku mulai menyusun dokumen hukum. Aku menghubungi pengacaraku, dan menyerahkan semua bukti. Aku juga menghubungi bank untuk membekukan salah satu rekening lama yang masih aktif atas nama bersama. Aku tahu, kalau aku ingin berdiri lagi, aku harus menyelamatkan apa yang tersisa, termasuk harga diriku. Aku tidak akan datang ke pernikahan itu untuk menangis atau memohon. Tapi aku akan datang, membawa kebenaran, dan konsekuensinya. Karena saat seseorang menghancurkan hatimu berkali-kali, akan tiba waktunya kau tidak lagi menagih penjelasan. Kau hanya akan menunjukkan padanya bahwa yang mereka hancurkan adalah seseorang yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Dan aku akan berdiri di sana, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagianya.
membawa kejutan yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku menatap undangan pernikahan itu lagi. Bukan karena ingin memastikan tempat atau waktu, semuanya sudah kuhafal di luar kepala. Tapi karena aku masih belum percaya bahwa nama Gilang benar-benar tercetak di sana. Pria yang pernah kupanggil suami. Pria yang pernah kucintai dengan seluruh nafas dan jiwa. Kini dia akan menikahi wanita lain. Dengan uangku. Dengan penghinaan yang ia sebar ke seluruh penjuru. Dan dengan kebohongan yang ia bungkus sebagai alasan. Kupandangi tanganku yang gemetar di atas meja, lalu kugenggam perlahan. Tidak. Aku tidak akan datang dengan hati yang remuk. Aku tidak akan menangis di pelaminan orang. Jika ia memilih menjadikanku sebagai aib, maka aku akan membalik panggung itu menjadi tempat kebenaran disiarkan. Langkahku pertama adalah menemui pengacara yang selama ini menangani kasus laporan penggelapan yang telah kuproses diam-diam sejak 2 bulan lalu. Semua bukti pengambilan dana tanpa izin, pengalihan rekening, serta pemalsuan tanda tangan sudah terkumpul rapi. Kami tinggal menunggu momen tepat untuk menjatuhkan palu. Aku ingin kita serahkan semua ke polisi tepat di hari pernikahan mereka, kataku tanpa ragu. Pengacaraku menatapku dengan ekspresi serius. Lalu mengangguk. Kalau kamu siap secara mental, kita akan lakukan. Tapi akan ada banyak perhatian. Kamu pasti jadi sorotan. Aku tidak peduli. Ini bukan balas dendam. Ini kebenaran. Hari-hariku setelah itu diisi dengan persiapan. Bukan gaun atau make-up seperti pengantin. Tapi berkas-berkas, laporan kasus, dan koordinasi dengan penyidik. Aku bertemu petugas kepolisian dari unit kriminal ekonomi yang akan turun langsung saat acara berlangsung. Mereka hanya menunggu aba-aba dariku. Aku juga menghubungi 2 media lokal, jurnalis yang pernah meliput kasus penggelapan dana keluarga. Aku kirimkan ringkasan cerita, dengan bukti yang cukup untuk membuat mereka tertarik. Tentu saja tanpa menyebut nama. Tapi mereka paham. Dan mereka menyanggupi datang diam-diam. Tak hanya itu. Aku menyewa seorang fotografer lepas untuk mengabadikan semua momen dari kejauhan. Bukan karena ingin menyimpannya sebagai kenangan, tapi karena aku tahu, kebenaran kadang harus ditampilkan, bukan hanya diceritakan. 2 malam sebelum hari pernikahan Gilang, aku mengunjungi makam ibuku. Di sana, aku menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena lemah, tapi karena aku butuh melepas beban di dada yang sudah terlalu lama kutahan. Bu, maaf kalau caraku keras. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Aku sudah cukup sabar. Mereka pikir aku lemah. Tapi ibu tahu, aku bertahan bukan karena bodoh, tapi karena cinta. Sekarang, aku harus mencintai diriku sendiri dulu. Hari itu datang dengan cepat. Langit cerah. Cuaca tenang. Tapi dadaku bergejolak. Aku mengenakan gamis hitam sederhana, dengan kerudung senada. Bukan pakaian duka, bukan pula pakaian pesta. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku datang bukan sebagai korban, melainkan sebagai kebenaran yang tak bisa lagi ditutupi. Gedung tempat acara berlangsung tampak mewah, dipenuhi bunga segar dan hiasan emas putih. Mobil tamu berdatangan, dan satu persatu keluarga besar Gilang turun dengan senyum lebar, membawa bingkisan, mengenakan batik seragam. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku berdiri di sisi luar, bersama pengacara dan 2 polisi berpakaian sipil. Tak jauh dari kami, 2 wartawan berdiri dengan kamera kecil tersembunyi di balik tas. Kami sudah sepakat, biarkan akad dimulai, biarkan saksi berkumpul. Dan saat Gilang berdiri di depan penghulu, di hadapan semua tamu, saat itulah kebenaran akan menyeruak dari pintu utama. Suara musik perlahan berhenti. Suasana menjadi hikmat. Gilang mengenakan jas biru tua, tampak lebih rapi dari biasanya. Di sampingnya berdiri Indah, mengenakan gaun kebaya putih gading dengan riasan tebal. Wajahnya penuh harap, seolah hidup barunya akan dimulai hari itu. Penghulu membuka acara dengan tenang, lalu mempersilakan wali dan saksi mengambil posisi. Tangan Gilang menggenggam erat kotak perhiasan, mahar yang ia beli dengan uangku. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa tamu wanita. Semua tampak sempurna. Hingga seorang pria berseragam sipil melangkah masuk, menunjukkan surat tugas dari kepolisian, dan berkata dengan tegas, "Maaf, kami dari unit Krimsus.
Atas laporan kasus penggelapan dana dan penipuan dalam rumah tangga, kami akan membawa saudara Gilang untuk diperiksa. Kami mohon kerjasama dan tidak melakukan perlawanan. Ruangan langsung gaduh. Seperti dirasuki badai. Teriakan terdengar. Gilang tampak pucat, matanya membelalak. Indah langsung mundur 2 langkah, mulutnya terbuka tanpa suara. Lalu aku masuk. Melangkah pelan. Setiap mata menatapku. Beberapa tak percaya, sebagian syok, sebagian lainnya mulai berbisik-bisik. Tapi aku hanya menatap satu arah, ke mata Gilang. Selamat atas rencananya, kataku pelan. Sayang sekali, kamu lupa satu hal. Uang yang kamu pakai hari ini, itu hasil keringat orang lain. Ia ingin bicara, tapi suaranya tenggelam. Polisi memborgol tangan kanannya, dan membacakan hak-haknya. Aku berjalan keluar gedung dengan kepala tegak. Wartawan mulai mengambil gambar. Keluarga Gilang, yang selama ini membenciku, mencaciku, bahkan menyebarkan aib yang tidak pernah ada, kini hanya bisa menunduk. Malu, marah, tapi tak mampu menyangkal. Di luar, langit masih cerah. Tapi aku tahu badai baru saja berlalu. Dan aku berdiri tegak, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang memilih untuk tidak lagi dikhianati. Gedung itu dipenuhi bunga mawar putih dan ungu, berjajar indah di setiap sudut ruangan. Lampu gantung kristal berkilau menambah suasana megah. Para tamu mulai memenuhi kursi, sebagian sibuk bersuah foto, lainnya berbisik-bisik menebak siapa calon pengantin. Ada yang datang membawa anak, ada pula yang dengan percaya diri berjalan ke arah keluarga Gilang dan menyalami satu persatu. Indah duduk di pelaminan dengan kebaya putih yang sangat mencolok. Wajahnya dirias cantik, senyum tersungging sejak tadi, tak menyadari bahwa hari yang ia anggap akan menjadi hari termewah dalam hidupnya, akan berubah menjadi panggung paling memalukan yang pernah ia injak. Sementara itu, Gilang berdiri gugup di dekat penghulu. Ia mengenakan jas biru dongker dengan dasi perak. Tangan kirinya memegang mahar, 1 set perhiasan emas dan uang tunai puluhan juta. Semua dibungkus rapi dalam nampan kaca berhiaskan pita. Aku berdiri di luar ruangan bersama 2 polisi dan pengacaraku. Suara detak jam di dinding lobi gedung seperti memantul ke dalam dadaku, mengiringi setiap tarikan napas yang semakin dalam. Aku tak berpakaian mewah. Gamis hitam sederhana dan kerudung abu-abu tua cukup bagiku. Tak perlu glamor untuk mengungkap kebenaran. Yang aku butuhkan hanya keberanian, dan luka yang tak kunjung sembuh, yang hari ini akan menjadi bukti. Suara mikrofon dari dalam ruangan mulai terdengar. Penghulu berdiri dan memulai prosesi. Doa pembuka dibacakan, dan semua hadirin menunduk khidmat. Lalu nama Gilang disebut, lengkap dengan nama ayahnya. Ia menjawab dengan suara lantang, seolah yakin hidup barunya akan segera dimulai. Dan ketika penghulu mulai mengucapkan kalimat ijab, tanda-tanda ijab kabul akan dimulai. Aku melangkah masuk. Langkahku pelan, pasti, melewati lorong menuju ruangan utama. Semua kepala mulai menoleh. Sebagian berdiri. Suara-suara lirih mengisi ruangan. Itu istrinya Gilang, ya? Dia datang. Bukannya udah cerai? Tidak, kami belum cerai. Gilang bahkan belum pernah menggugatku. Karena ia terlalu pengecut untuk menyelesaikan semuanya secara sah. Ia memilih lari, dan diam-diam menikahi perempuan lain dengan status suami sahku. Polisi yang bersamaku langsung menuju ke depan. Penghulu terdiam. Gilang membeku, dan Indah refleks menoleh ke belakang. Matanya membesar saat melihatku. Aku hanya menatap lurus ke arah mereka berdua, tanpa amarah, tanpa air mata. Polisi membuka suara. Saudara Gilang, kami dari unit kriminal khusus. Berdasarkan laporan dan bukti yang cukup, Anda kami tahan atas dugaan penggelapan dana rumah tangga dan penipuan identitas pernikahan. Kami mohon kerja sama Anda untuk ikut ke kantor kepolisian. Suasana langsung pecah. Teriakan mulai terdengar. Apa ini maksudnya? Teriak Ibunda Gilang yang berdiri dari kursinya. Ini fitnah. Teriak Indah sambil memegang lengan Gilang yang mulai gemetar. Gilang mundur 1 langkah. Ran, apa-apaan ini? Kamu gila. Aku berjalan pelan ke tengah ruangan. Semua mata kini tertuju padaku. Gila? Bukan aku yang gila,
Gilang. Kamu yang tega pakai uangku, uang hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, untuk menikahi selingkuhanmu. Kamu yang menghapus namaku dari rekening. Kamu yang bohong ke keluargamu. Kamu yang menyebar kabar kalau aku mandul. Hari ini, kamu akan bertanggung jawab. Aku mengeluarkan berkas dari tas kecilku, menyerahkannya ke polisi. Ini bukti transfer, bukti pengeluaran pesta, bukti perhiasan. Semuanya atas nama saya. Bahkan vendor gedung ini dibayar dari uang yang Anda ambil. Indah memucat. Gilang, kamu bilang semua ini hasil kerja kamu. Gilang tidak menjawab. Polisi menggiringnya ke depan pintu. Aku suamimu, Ran, aku cuma. Bukan lagi. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa, potongku. Tangis Indah pecah di pelaminan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sementara para tamu saling berbisik dengan raut syok dan malu. Beberapa kerabat bahkan langsung keluar ruangan, menolak jadi saksi aib keluarga. Keluarga Gilang tampak seperti orang kebakaran jenggot. Mertua yang dulu mencaciku di depan umum kini hanya bisa tertegun, wajahnya merah padam. Gilang digiring keluar ruangan. Kamera wartawan mulai mengabadikan momen itu dari jauh. Aku tahu, besok pagi cerita ini akan menyebar luas. Tapi aku tidak peduli. Karena hari ini bukan tentang balas dendam. Hari ini adalah tentang keadilan. Tentang suara seorang perempuan yang selama ini diam karena cinta, tapi akhirnya bicara karena harga diri. Aku tidak bangga harus menyaksikan suamiku ditangkap di hari pernikahannya. Tapi aku lebih tidak rela jika aku terus dijadikan korban tanpa suara. Aku melangkah keluar dari gedung itu tanpa menoleh ke belakang. Di luar, angin sore meniup lembut wajahku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas tanpa sakit. 3 hari setelah hari akad yang berubah menjadi hari penangkapan, suasana kota masih biasa-biasa saja. Jalanan tetap macet, toko-toko tetap buka, dan orang-orang masih lalu lalang seperti tak terjadi apa-apa. Tapi bagi keluarga Gilang, badai baru saja dimulai. Aku duduk di ruang tamu kantor notaris, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Di hadapanku, berkas-berkas legal telah tertumpuk rapi. Semua aset yang pernah kami beli atas namaku, rumah, 2 unit mobil, ruko, dan saham usaha kecil di luar kota, siang itu mulai kurus untuk sepenuhnya dicabut dari keterlibatan Gilang dan keluarganya. Gilang tak pernah sadar bahwa semua surat rumah, mobil, bahkan simpanan deposito atas nama pribadiku. Ia terlalu percaya bahwa setelah menikah, semuanya otomatis jadi milik berdua. Tapi aku, yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang berkali-kali ditindas karena harta, belajar untuk selalu menyimpan perlindungan diam-diam. Salah satu notaris perempuan berbisik padaku pelan. Saya salut sama ibu. Tenang sekali menyelesaikan ini semua. Aku tersenyum tipis. Kalau saya marah, mereka tidak akan belajar. Tapi kalau saya tenang, mereka akan hancur pelan-pelan. Hari itu aku menghubungi bank, meminta pencairan simpanan deposito. Jumlahnya cukup untuk memulai hidup baru dimanapun aku mau. Aku juga menghubungi pihak leasing dan perusahaan pembiayaan mobil atas nama Gilang. Karena surat dan jaminannya ada padaku, aku berhak menghentikan semua pembayaran dan menarik kembali unit. Proses hukum yang tengah berjalan membuat pihak leasing menyetujui penarikan itu dengan mudah. 3 hari kemudian, satu persatu efek dari pencabutan asetku mulai terasa. Rumah yang ditinggali Ibu Gilang, yang dulunya dibelikan dengan alasan bakti menantu pada mertua, diambil alih oleh bank karena surat sertifikatnya kutarik dan kuproses jual cepat. Truk pengangkut datang pagi-pagi, dan tetangga sekitar mulai berkumpul melihat barang-barang rumah diangkut keluar. Apa-apaan ini? Rumah ini kan milik anak saya, teriak ibunya panik. Petugas hanya menjawab dengan sopan. Maaf Bu, ini atas proses hukum. Kami hanya menjalankan instruksi pemilik sah. Mereka tidak tahu, surat rumah itu memang dari dulu atas namaku. Kubelikan ketika bisnis kecil Gilang mulai berkembang dan aku percaya padanya. Tapi sejak ia memilih wanita lain, aku pun mencabut seluruh bentuk kepercayaan. Mobil Avanza yang selama ini dipakai adik Gilang juga ditarik, tepat di depan kosannya. Ia sempat berteriak-teriak bahwa mobil itu milik kakaknya. Tapi pihak leasing menunjukkan surat penarikan resmi.
Aku tidak pernah lupa bahwa adik Gilang pernah menyindirku sebagai istri kaku, kerja terus, tapi gak bisa kasih anak. Kini, dia naik ojek online pulang ke rumah, wajah tertunduk, menahan malu di hadapan teman-temannya. Puncaknya, kabar menyebar bahwa Gilang tak punya apa-apa lagi. Saham kecil yang dulu dia banggakan di kafe temannya, ternyata dibeli atas namaku. Aku jual semuanya ke pihak ketiga. Gilang bahkan tak bisa mengambil 1 sendok pun darinya. Indah? Perempuan yang dulu berani tampil penuh percaya diri di pelaminan, hilang tak bersisa. Kabar terakhir yang kudengar, setelah tahu semua mahar yang ia terima dibayar dari uangku, dan seluruh aset Gilang hanyalah kepalsuan, ia kabur. Ia meninggalkan Gilang tanpa sepatah kata pun. Bahkan ponselnya tak lagi aktif. Ia memblokir semua kontak Gilang dan keluarganya. Gilang yang kini mendekam dalam tahanan untuk pemeriksaan kasus, ditinggalkan sendirian. Tak ada satupun anggota keluarga yang berani datang menengok. Semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing dari kebangkrutan, dari cibiran tetangga, dari malu yang telanjang di hadapan publik. Dan aku duduk tenang di balkon apartemen sewaanku yang baru, menyesap kopi hitam hangat sambil memandang ke arah senja. Langit sore seperti memberi pelukan yang menenangkan. Aku tidak bahagia melihat mereka hancur. Tapi aku lega. Karena mereka akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Penghinaan. Pengkhianatan. Keserakahan. Kini aku berdiri tanpa beban. Bukan karena aku menang, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi membiarkan siapapun mempermainkanku atas nama cinta dan status istri. Semua yang aku tinggalkan, bukan hanya kehancuran, tapi juga pelajaran. Bahwa perempuan boleh baik, tapi bukan untuk diinjak. Pagi itu matahari menyapa lembut jendela apartemen kecilku. Bukan tempat mewah, tapi cukup hangat untuk kusebut rumah. Sudah 8 bulan sejak aku keluar dari kehidupan yang penuh pengkhianatan, dan untuk pertama kalinya, aku bisa membuka mata tanpa sesak di dada. Kopi masih panas di tangan, tapi pikiran sudah berkelana ke daftar pekerjaan hari ini. Beberapa pelanggan memesan hampers handmade dari bisnis kecilku. Rangkaian lilin aromaterapi dan sabun organik buatan sendiri, semua dikemas dengan cinta dan teliti. Usaha ini lahir dari keterpurukan, dari sisa uang yang berhasil kuselamatkan dan keberanian untuk mulai dari nol. Dulu aku pernah merasa segalanya runtuh. Tapi ternyata, reruntuhan itulah yang membuka jalan baru. Awalnya hanya coba-coba, kuunggah di media sosial. Lalu 1-2 orang mulai tertarik. Kupelajari pemasaran digital sendiri, bergabung dengan komunitas UMKM, ikut bazar kecil-kecilan. Setiap pesanan yang masuk seperti obat untuk lukaku. Aku belajar mencintai proses, bukan sekadar hasil. Aku menyusun sendiri tiap paket, menulis pesan tangan untuk setiap pelanggan. Mereka tak tahu bahwa di balik tiap ucapan, "Terima kasih atas pesanan Anda," ada seorang perempuan yang dulu dihancurkan oleh cinta, tapi kini diselamatkan oleh keberaniannya sendiri. Tapi bangkit bukan sekadar soal pekerjaan. Luka dalam jiwaku masih sesekali datang menyapa, terutama saat malam, ketika kesepian menggantung terlalu pekat. Di saat seperti itu, aku sering menatap langit dari balkon, mencoba berdamai dengan sunyi. Lalu suatu hari, di masjid dekat apartemen, aku bertemu seorang gadis kecil. Namanya Zahra. Umurnya baru 6 tahun. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan, dan kini diasuh oleh nenek yang sudah renta. Rambutnya sering berantakan, bajunya lusuh, tapi matanya menyala dengan semangat yang belum sempat dirusak dunia. Zahra sering duduk diam di pojok mushola, memandangi anak-anak lain yang bermain. Tak pernah meminta, hanya memperhatikan. Dan aku melihat bayangan diriku sendiri di matanya. Anak kecil yang tak pernah minta dikasihani, tapi diam-diam menahan perih dan kesepian. Aku mulai sering menjemputnya, mengajaknya ke tempatku di akhir pekan, mengajari membuat sabun, menyusun bunga kering, dan menuliskan kalimat manis untuk pelanggan. Suaranya yang dulu pelan kini mulai ramai. Tawa kecilnya mengisi ruang kosong di hatiku yang sudah terlalu lama sunyi. Beberapa bulan kemudian, aku resmi mengajukan adopsi Zahra. Prosesnya tidak mudah. Aku harus membuktikan bahwa aku mampu secara finansial dan mental. Tapi aku jalani semua dengan tenang. Dan ketika akhirnya surat adopsi itu disahkan,
Aku tak bisa menahan tangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku punya alasan lain untuk bertahan selain diriku sendiri. Kini, setiap pagi, Zahra akan membangunkanku dengan ciuman di pipi dan suara riangnya yang memanggil, "Bunda, bangun. Kita bikin sabun warna ungu hari ini ya." Dan aku akan tertawa. Bukan lagi senyum kosong seperti dulu, tapi tawa yang berasal dari hati yang akhirnya sembuh. Aku pernah mencintai seseorang dengan buta, berharap ia akan jadi rumah. Tapi ternyata, cinta tanpa logika adalah pisau yang tajam. Ia bisa membunuh kepercayaan, harga diri, dan bahkan hidup yang kita bangun dengan susah payah. Tapi luka itu, kini telah sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena aku memilih untuk tegas. Memilih mencintai diriku sendiri. Memilih melindungi hati yang dulu terus kupaksa untuk percaya. Zahra kini tertidur di pangkuanku, sambil memeluk boneka kecil yang kami beli bersama. Aku menatap wajah mungilnya, dan tersenyum. Bunda janji, kita akan bahagia. Bukan karena orang lain, tapi karena kita mau bangun bahagia kita sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, luka memang tak bisa dilupakan. Tapi ia bisa disembuhkan. Dengan keberanian. Dengan kejujuran. Dan dengan cinta, yang datang dari tempat yang tak pernah kulihat sebelumnya, diriku sendiri. Surat itu datang sore hari, di antara tumpukan katalog belanja dan tagihan air. Di bagian belakang amplopnya, tertulis tangan yang masih sangat kukenal. Rapi, sedikit miring ke kiri. Nama pengirimnya, Gilang Ramadan, dari alamat rumah tahanan di pinggiran kota. Jantungku berdetak pelan. Ada jeda lama sebelum akhirnya aku duduk dan membukanya. Tinta hitam di atas kertas tipis itu nyaris memudar. Tapi setiap katanya menyala terang dalam dadaku. Rania. Entah dari mana harus aku mulai. Sudah 8 bulan aku di sini. Tiap malam aku hanya bisa duduk diam, menatap tembok dan bertanya, apa yang sebenarnya telah aku lakukan padamu? Aku tidak minta dikasihani. Tidak juga minta kau balas cintaku yang hancur. Aku tahu aku salah. Salah besar. Tapi kalau kau masih menyisakan sedikit ruang maaf, aku hanya ingin bicara. Aku ingin menebus semuanya. Kalau bisa. Bukan untuk kembali. Tapi agar aku tak mati dalam penyesalan yang utuh. Aku tunggu balasanmu. Gilang. Tanganku terdiam di atas surat itu. Sunyi memenuhi ruang tamu yang hanya diterangi cahaya senja. Zahra sedang tidur siang di kamar. Setelah bermain seharian di bengkel kecil tempat kami biasa membuat produk pesanan. Dunia di sekitarku terasa utuh. Tenang. Dan damai. Sementara Gilang kini terperangkap dalam jeruji yang ia bangun sendiri dari pengkhianatan dan keserakahan. Selama ini aku memilih diam. Tak pernah mengunjungi, tak menjawab surat-surat sebelumnya, tak ikut mencibir meski cerita tentangnya ramai di internet. Tapi hari itu, aku menulis balasan dengan tangan yang tenang dan hati yang mantap. Gilang, terima kasih atas suratmu. Kamu tanya apakah aku memaafkanmu? Ya, aku sudah memaafkan. Tapi jangan kira itu berarti aku ingin kembali. Maaf bukan tiket pulang. Hidup tidak punya tombol ulang. Apa yang kau rusak, tetap rusak. Tapi aku memilih tidak membawa dendamnya. Aku baik-baik saja. Dan aku harap, kamu belajar dari luka yang kamu ciptakan sendiri. Selamat menjalani hidup yang baru. Jangan pernah mencariku lagi. Rania. Aku tidak mengirim surat itu segera. Aku menaruhnya di laci, bersama surat-surat lamanya yang tidak pernah kubalas. Aku hanya ingin dia tahu, bahwa aku tidak lagi membencinya. Tapi itu bukan berarti aku harus membiarkan dia masuk kembali ke hidupku. 2 bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Gilang bebas bersyarat. Tidak lewat surat. Tapi dari seorang teman yang bekerja di lembaga sosial. Katanya, Gilang sempat tinggal di rumah singgah karena tak punya tempat pulang. Indah, perempuan yang dulu ia pilih, tak pernah muncul kembali. Orang tuanya, yang dulu mencaciku karena dianggap tak tahu diri dan tak bisa membahagiakan suami, kini hidup dalam lilitan utang. Ruko yang pernah mereka banggakan sudah dijual. Uang hasil pinjaman untuk acara pernikahan yang batal tak bisa dibayar. Bahkan adik Gilang, yang dulu menyebutku, istri mandul tak berguna,
kini menjual pakaian dari satu warung ke warung lain. Kehidupan mereka runtuh, bukan karena aku menghancurkannya, tapi karena mereka berdiri di atas dusta yang mereka buat sendiri. Suatu malam, saat aku dan Zahra sedang membuat kue kering untuk pesanan hari raya, terdengar ketukan di pintu. Di balik pintu berdiri seorang pria kurus, dengan wajah yang jauh berbeda dari yang pernah aku kenal. Gilang. Matanya cekung, kulitnya kusam, dan tubuhnya membungkuk seperti menanggung beban bertahun-tahun. Aku cuma mau bilang terima kasih, karena kamu gak menjebloskan aku lebih jauh. Dan, maaf, katanya lirih. Aku berdiri tegak, tak bergeming. Aku sudah memaafkan, Gilang, kataku pelan. Tapi kamu tidak bisa mengambil kembali waktu, luka, atau kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Aku tidak marah, tapi aku juga tidak punya ruang untukmu lagi. Ia menunduk. Diam lama. Aku lapar, Ran. Aku menoleh ke dapur, mengambil sebungkus roti dan sebotol air mineral, lalu menyerahkannya kepadanya di teras. Ambil ini. Tapi jangan datang lagi. Hidupku bukan panggung penebusanmu. Gilang menerima dengan tangan gemetar, menunduk dalam, lalu berjalan pergi. Tanpa kata. Tanpa kembali menoleh. Aku menutup pintu, dan saat aku berbalik, Zahra berdiri di lorong kecil menuju dapur. Matanya menatapku, penasaran. Siapa itu, Bunda? Aku tersenyum. Bukan siapa-siapa, sayang. Hanya masa lalu yang sudah Bunda tinggalkan. Lalu aku kembali ke dapur, menyemprotkan pewangi ke loyang, mencetak kue bersama Zahra. Di luar, angin malam meniupkan aroma kenangan. Tapi tak lagi terasa sakit. Karena kadang, keajaiban bukan saat orang yang menyakitimu datang dan minta maaf. Tapi saat kamu bisa menatapnya tanpa marah, dan berkata dalam hati, aku baik-baik saja tanpamu. Pagi itu matahari bersinar hangat. Tak ada yang istimewa sebenarnya. Jalanan tetap ramai. Suara tukang sayur masih terdengar dari ujung gang, dan udara pagi masih sama sejuknya. Tapi bagiku, pagi ini terasa seperti sebuah pencapaian. Taman kecil di halaman depan rumahku mulai ramai oleh tawa anak-anak. Zahra sedang duduk di tikar rotan, membacakan dongeng untuk 4 anak lain yang kini tinggal bersamaku. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Anak-anak yatim yang kehilangan orang tua karena kecelakaan, penyakit, atau bahkan karena ditinggal tanpa jejak. Semua membawa luka, semua datang dengan mata kosong. Tapi kini, mereka tertawa. Tulus. Penuh cahaya. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, aku selalu duduk di kursi kayu dekat jendela dengan secangkir teh hangat. Menatap mereka sambil mengingat siapa diriku dulu. Perempuan yang dibohongi, dikhianati, dikorbankan, dan ditinggalkan. Aku pernah hampir hancur. Tapi hari ini, aku menjadi seseorang yang lebih kuat. Bukan karena aku membalas dengan kekerasan, tapi karena aku memilih membalas dengan keberanian. Tak banyak yang tahu bahwa semua usaha sosial ini kubangun dari uang yang dulu ingin dihancurkan oleh keserakahan Gilang. Aku menyulap sebagian warisan usaha yang pernah kami bangun bersama menjadi panti kecil berbasis rumah. Tempat anak-anak bisa tumbuh dengan pendidikan, kasih sayang, dan nilai-nilai tentang harga diri yang seharusnya diajarkan sejak kecil. Setiap anak di rumah ini tahu bahwa luka masa lalu tidak harus jadi kutukan. Bahwa masa depan bisa dibentuk dengan cinta yang cukup besar untuk menampung kecewa. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk membenci. Zahra pernah bertanya dengan polos, Bunda, kenapa ayah Zahra nggak pernah kembali? Kenapa orang jahat bisa menyakiti Bunda juga? Aku menatap matanya dalam waktu itu, lalu menjawab, karena dunia ini tidak selalu adil, sayang. Tapi Tuhan selalu adil. Dia melihat semua. Bunda dulu menangis, tapi sekarang Bunda bisa tertawa karena Bunda memilih berdiri, bukan membalas. Kita tidak bisa mengubah hati orang, tapi kita bisa menjaga hati kita agar tetap bersih. Anak-anak mungkin tidak mengerti semuanya sekarang. Tapi suatu hari nanti, saat mereka tumbuh dan menghadapi kerasnya hidup, aku ingin mereka mengingat satu hal. Kita punya hak untuk melindungi diri sendiri, untuk bangkit, dan untuk memilih hidup yang sehat dari luka yang menyakitkan. Beberapa tahun terakhir, aku pernah ditawari untuk menikah lagi. Ada yang datang membawa janji-janji baru,
ada pula yang mencoba mengisi ruang kosong yang katanya terlalu sunyi. Tapi aku menolak. Bukan karena aku menutup hati selamanya. Tapi karena untuk kali ini, aku ingin mencintai diriku lebih dulu, lebih lama. Dan anak-anak yang ada di rumah ini, merekalah cintaku saat ini. Aku tidak pernah merasa sendiri. Setiap kali aku duduk bersama Zahra dan anak-anak lain sambil membacakan buku atau membuat prakarya sederhana, aku merasa cukup. Sederhana, tapi penuh. Sunyi kadang masih datang, tapi ia tak lagi menakutkan. Karena sunyi yang kutemui sekarang adalah sunyi yang kupilih sendiri, bukan sunyi karena dikhianati. Dan tentang Gilang, aku tak tahu lagi kabarnya. Terakhir yang kudengar, ia bekerja sebagai sopir freelance, berpindah dari satu kota ke kota lain. Hidupnya tak pernah benar-benar stabil lagi. Indah entah kemana, keluarganya tersebar dan kehilangan banyak hal. Aku tidak pernah mendoakan mereka celaka. Tapi aku tahu, Tuhan punya cara sendiri untuk menegakkan keadilan yang tak bisa kita kendalikan. Hari ini, aku menulis catatan kecil di buku harian yang sudah lama tak kusentuh. Tuhan, terima kasih karena Kau tidak menjawab doaku saat aku memohon agar dia kembali. Karena jika Kau kabulkan dulu, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya diriku sendiri. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Di luar, Zahra berteriak riang, memanggilku, "Bunda, lihat. Aku bikin surat untuk Bunda. Isinya janji Zahra mau jadi anak baik." Aku tertawa, berdiri, dan menghampirinya. Kertas kecil itu kubuka. Isinya ditulis dengan huruf besar-besar dan miring. Zahra janji sayang Bunda selamanya. Aku peluk tubuh kecilnya erat. Di saat itulah, aku benar-benar tahu bahwa luka memang menyakitkan, tapi ketegasan dan keberanian bisa menyembuhkannya. Dan aku ingin setiap perempuan di luar sana tahu. Jangan pernah remehkan doa dan keteguhan hati seorang wanita yang disakiti. Uang bisa dicari, tapi harga diri adalah milik setiap perempuan yang wajib diperjuangkan. Dan Tuhan tidak pernah tidur.